kita mengucapkan puji syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini 19 September 2023 kita dapat kembali lagi dalam podcast ngopi kita yang mana temanya hari ini adalah bahaya penyakit takabur. Selamat beriring salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya. Baik, para ustadz dan mu'alimat, kita memang sengaja dalam podcast ini mengangkat temanya yang ringan-ringan aja, yang kita bahas coba dengan seputaran kehidupan, yang mana memang ini untuk bisa dinikmati oleh para rakyat ramai. Maka hari ini kita coba membahas tentang bahaya penyakit takabur. Kenapa ini kita bahas, Ustadz dan Mu'alimah? Dalam penyakit takabur ini memang tanpa kita sadari di zaman modern sekarang ini orang sudah mulai banyak sekarang ini berperilaku kepada yang menunjukkan indikasi takabur, ya kan? Kadang dia sudah kadang yang kita lihat tidak sesuai dengan penempatannya, tapi dia menunjukkan jati dirinya seakan-akan melebihi daripada penampilannya. Nah, inilah yang kita anggap sekarang ini sudah mengarah kepada manusia sekarang banyak mengarah kepada penyakit takabur. Nah, ini mungkin coba kita bahas hari ini, sebenarnya apa sih itu takabur itu? Kan itu dia. Kenapa bisa dia jadi berbahaya? Mungkin ini Ustaz Lutfi ini yang ahli dalam hal melihat persoalan-persoalan ini. Ya. Terima kasih kepada Pak Udin. Mari kita membahas tentang penyakit takabur. Ya. Jadi kalau pengertian takabur ini yaitu sikap mental dan perbuatan yang merasa dirinya lebih besar, lebih tinggi, lebih pandai atau lebih segalanya dan memandang orang lain lebih rendah. Seseorang yang memiliki sikap perbuatan takabur itu adalah perbuatan takabur. Jadi takabur ini lebih kita ketahui definisinya merupakan penyakit hati tingkat tinggi yang harus diwaspadai oleh semua muslim, termasuk aktivis dakwah, orang pendakwah. Dikatakan penyakit hati tingkat tinggi ini karena sejarah iblis laknatullah dimulai dari penyakit satu ini, merasa lebih tinggi dari Adam. Ini ya. Apa saja faktor-faktornya? Yang pertama yaitu salah dalam memahami hakikat dirinya. Itu. Yang kedua yaitu salah dalam memahami hakikat kemuliaannya. Yang ketiga yaitu tidak memiliki pemahaman yang benar tentang hakikat kebenarannya. Ini yang kita ketahui faktor-faktor takabur, penyakit takabur ini mengakibatkan dia menjadi penyakit takabur. Lebih tinggi daripada dia, lebih paham. Misalnya dia yang benar, dia lagi lebih benar, gitu aja. Dan ini memang banyak ini kenyataannya di tengah-tengah masyarakat kita lihat. Dia selalu membanggakan dirinya, merasa dialah yang paling pintarnya, merasa dialah yang segala-galanya. Inilah yang mengakibatkan bisa menjadi seorang, menjadi kita khawatirkan nanti bisa menjadi rusak hatinya kan, tidak seperti yang Ustaz Lutfi bilang kan. Ini kalau Bu Sri ini gimana Bu Sri? Pandangan Ibu Sri terhadap yang sekarang ini, banyaknya masyarakat sekarang ini sudah mengarah kepada penyakit takabur ini tadi. Terima kasih. Sifat takabur itu memang saya tambah dari Pak Lutfi tadi, memang ada salah satu penyebab itu faktor. Misalnya di masyarakat sekarang itu nggak jauh dari ada sifat iri, dari ada sifat dendam, dengki atau ria dan ujub. Nah, dia merasa dia yang paling super, paling hebat. Dan kadang dia tidak mau ketika melihat orang lain lebih maju, dia tak suka itu. Iya, itulah iri tadi. Iri dia. Kalau kita iri dengan orang pintar itu boleh ya Ustaz, supaya kita termotivasi. Kalau iri terhadap orang pintar, silakan supaya untuk memacu kan gitu. Iri
Orang beli kulkas dia yang kedinginan. Itulah ya. Orang punya mobil lah, dia yang macam lah gitu. Itulah. Memang itu salah satu bisa penyebab orang punya sifat penyakit lah, saya bilang itu takabur itu. Mungkin itu dia namanya. Itu yang mengakibatkan. Iya. Kalau dari kalangan mungkin sering kita lihat ini, mungkin yang banyak mengarah ini, apakah dari kalangan ibu-ibu bagaimana ini? Ustaz. Bu Sri. Ustaz kan tahu sekali, pantang kali ibu-ibu melihat. Ya. Kadang-kadang ibu ini itulah sangat mempengaruhi suaminya, sampai hingga suaminya pun anturan lurus jalannya. Itu yang mengakibatkan bisa menjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Ini makanya salah satu faktornya juga mengakibatkan akibat terlalu tinggi daripada penyakit takabur ini tadi. Kita khawatirnya nanti bisa tidak terkendali. Ketika dia tidak terkendali bisa menimbulkan penyakit, karena itu dia penyakit hati terutama yang Ustaz Lufi ya. Kalau penyakit hati ini bahaya, ini seru ya? Iya, bahaya kali lagi udah sakit hati. Karena ada nyanyinya yang di mana? Sakit. Sakitnya tuh di sini. Ada nyanyinya. Itu yang payah menyembuhkan. Tapi kalau hati yang sakit, ada payah. Hati sakit, Bisa hati nggak disembuhkan. tergantung hatinya. Maksudnya ikhlas dia dengan apa yang kita doang mesti bayar apa yang sama dia. Kalau dia ikhlas, insya Allah bisa baik itu yang sakit. Kemudian dia menerima apa yang didapatnya. Tapi ada yang dikatakan kalau udah sakit gigi kan hanya lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Makanya kan kalau ada pepatahnya, apabila tubuh dilukai akan dapat obatnya. Apabila hati tersakiti, kemana akan dicari? Kalau udah seperti itu berarti mungkin Ustaz Ipin tahu nih bagaimana cara menghindari supaya jangan takabur ini. Kira-kira gimana ya Ustaz Ipin? Iya. Jadi yang pertama itu yang perlu kita hindari dari sifat takabur itu, Iya. kita harus tahu itu bahaya dari sifat dari takabur tadi itu. Iya. Jadi jelas dalam Allah dan Rasul sendiri itu benci berdasarkan surat Luqman ayat 18. Dan jangan kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan jangan kamu berjalan di mukamu dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi kita harus tahu itu. Sudah jelas itu Allah dan Rasulnya benci. Apalagi manusia. Ini kita cerita sosial aja lah ya. Ada teman kita saling menceritakan, ini meninggikan tentang dirinya. Kalau kawan yang nggak suka bisa dibunuh ini. Bisa ini perang ini. Kenapa? Dia membanggakan dirinya, kadang menyepelekan. Makanya ada perbedaan ujub dengan takabur. Kalau ujub tadi membanggakan dirinya tapi tidak meremehkan orang lain. Kalau takabur dia membanggakan dirinya dan meremehkan orang, menghina dan meremehkan orang lain. Itu perbedaannya. Lebih besar di takabur tadi. Makanya ketika terjadinya penciptaan manusia itu antara iblis juga kan salah satu mengakibatkan iblis menjadi, katakanlah kita bilang durhaka kepada Allah dalam Quran surah 2 ayat 34 itu ya kan, yang dia di situ iblis aba wastakbara, kan sih dikatakan bahwasanya iblis menjadi sombong takabur, dan itu juga bisa mengakibatkan akhirnya yang dia menjadi salah satu yang dimurkai oleh Allah. Nah itu dia. Jadi gimana cara untuk menghindari soal itu? Tadi yang pertama kita harus memahami dan menyadari bahaya takabur. Tadi poin yang pertama. Poin yang kedua, menerima setiap nikmat Allah. Jadi terkadang setiap nikmat Allah. Jadi segala nikmat Allah diberikan itu datangnya dari Allah. Jangan merasa bahwasanya ini adalah hasil usahaku sendiri. Bukan karena ada sabutor dengan Allah. Makanya timbullah itu aliran tajilah. Sesuatu yang Allah berikan itu adalah hasil upaya jeripaya sendiri, tidak ada unsur dari Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma Allah aja yang mempunyai sifat takabur itu. Lalu yang poin ketiga, solusinya adalah menyadari bahwasanya semuanya manusia itu adalah sama. Artinya apa? Ciptaan itu sama. Mau dia kaya, miskin, mau dia cantik, jelek, mau dia ganteng. Jadi semua manusia itu di hadapan Allah itu sama. Cuman satu kalau ini takwanya. Jadi kita tumbuhkanlah sifat tadi bahwasanya bahwa setiap manusia itu adalah sama.
Baru yang keempat, ini terakhir banyak terjadi. Berusaha bergaul kepada siapapun, tidak memandang bulu. Ini terkadang kita banyak di dalam kalangan kita ini ya, di kalangan kantor atau mungkin di kalangan dimanapun. Ada circle sendiri nih. Nanti ada pergaulnya, circle-nya orang kaya. Nanti circle-nya orang-orang yang intelek. Memandang bahwasanya orang lain itu lebih rendah daripada kita, maksudnya lebih tinggi daripada kita. Makanya apapun caranya bergaul dan berusaha kepada siapapun. Itu ini. Ada 4 poin Pak. Jadi ada 4 poin ya. Dalam hal bagaimana kita supaya untuk menghindari penyakit takabur tadi. Ya paling tidak salah satunya memang tadi kita selaku manusia supaya kita tidak jangan takabur. Yang lebih utama tadi bagaimana kita supaya tetap mendekatkan diri kepada Allah. Dan itu dia. Ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, maka kita akan sadar bahwasanya kita ini adalah hamba yang doi. Nah, tidak semuanya kita sama di muka bumi ini, karena satu sisi juga Allah memberikan ada kelebihan, ada kekurangan, ada yang pintar, ada yang bodoh. Jadi ketika Allah memberikan kita, itu bagaimana kata Mas Arifin tadi, kelebihan berarti kita harus mensyukurinya, nikmat yang diberi Allah tadi. Kalau ada memang kekurangannya pada kita, ya bagaimana kita juga menerima kekurangan yang ada pada kita. Ini mungkin yang Allah berikan supaya kita untuk tetap melakukan usaha-usaha ke depannya. Itu dia ya. Ya, silakan dulu minum sebelum kita tutup, Ustaz Arifin dan Bu Rina. Baik, Ustaz dan Ustazah, ini udah kita bahas ini tadi. Sekitar closingnya, ada yang mau itu bagaimana untuk mengingatkan ke depannya supaya kita benar-benar menjadi orang-orang yang tidak takabur, Bu Sri. Ya paling tidak bagaimana untuk ini pesan-pesan supaya menjadi jangan orang yang takabur itu tadi. Iya. Sedikit Ustaz. Iya. Seorang muslim harus menghindari sifat takabur itu Ustaz. Iya. Karena sikap takabur itu dapat menjadikan penghalang seorang muslim untuk ke surganya Allah. Jadi penghalang. Penghalang. Karena sifat takabur itu bukanlah sifat seorang mukmin. Jadi yang boleh mempunyai sifat takabur itu cuma Allah. Iya. Jadi itu dia titik poinnya ya. Kalau Sarifin, kita harus menyadari bahwasanya kita adalah manusia yang banyak kekurangan kelebihan. Karena itu dimanapun kita berada, kita harus menghormati sesama manusia. Intinya itu Ustaz. Jadi kalau kita menyadari kita adalah semua manusia itu adalah sama. Kalau secara Allah kita harus mendekatkan diri, bersyukur sama manusia, kita saling menghormati. Kita cukup Ustaz. 2 poin itu cukup. Terlebih? Saya akan menambahkan. Di dalam Quran surah Luqman ayat 18 ini sudah dijelaskan. 18 yang artinya saya buka lagi. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Apa yang disombongkan dunia ini? Semua manusia itu sama. Kasih kita mati juga semua. Karena kenapa? Karena kita ini diciptakan dari tanah. Semua kan pasti mati. Tapi balik lagi dengan jangan kita menyombongkan diri. Mentang kita banyak harta, banyak apa? Harta itu nggak dibawa mati. Yang dibawa mati adalah inilah hebatnya Ustaz Lutfi. Ketika dia sudah menyampaikan titik akhirnya adalah yang dibawa itu adalah amal. Mungkin terima kasih bagi yang dapat menyaksikan kami hari ini. Mudah-mudahan ada dapat manfaatnya. Kami tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.